Hewan tersebut Hewan merupakan... komodo, Kak. Iya, benar sekali, itu adalah komodo. Katanya, komodo tidak pernah meninggalkan tempat lahir mereka. Jadi, mereka dari lahir hingga mati akan tetap di pulau mereka lahir, yakni Pulau Komodo. Tapi, apakah benar komodo hanya tinggal di Pulau Komodo? Tidak ada gugusan pulau yang lain yang ditinggali oleh komodo? Halo semuanya, kenalin, namaku Muhammad Evan Ibrahim dari Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Universitas Indonesia dengan NPM 25065911122. Pada segmen kali ini, aku akan menjadi ranger yang memimpin kalian untuk menjelajahi dan mengetahui lebih dalam salah satu destinasi wisata superior yang ada di Indonesia, yakni Pulau Rinca. Pulau Rinca seringkali disebut sebagai adik dari Pulau Komodo. Hal tersebut bisa terjadi karena Pulau Rinca baru diresmikan pada tahun 2022. Tidak seperti kakaknya, Pulau Komodo yang sudah diresmikan sejak tahun 1980. Meskipun Pulau Rinca adalah pulau yang baru sebagai destinasi wisata, kita tidak bisa meremehkannya karena Pulau Rinca memiliki karakternya sendiri. Pulau Rinca memiliki luas kurang lebih 198 km persegi. Pulau ini adalah rumah bagi kurang lebih 1.700 kadal terbesar di dunia, yakni komodo. Berbeda dengan pulau tetangganya, landscape Pulau Rinca yang didominasi padang rumput, sabana, membuatnya menjadi salah satu tempat terbaik bagi pengunjung di dunia untuk menyaksikan komodo secara langsung. Berbeda dengan kakaknya, yakni Pulau Komodo, yang landscape-nya didominasi oleh hutan. Setiap destinasi wisata tentunya memiliki kelebihan, kekurangan, dan potensinya. Tidak lupa juga dengan tantangan yang dihadapi. Pulau Rinca pun tidak luput dengan hal tersebut. Pulau Rinca tentunya memiliki kelebihan dan kekuatan yang dimiliki. Yang paling utama, Pulau Rinca itu sebagai lokasi konservasi ikonik tingkat global. Karena seperti yang kita semua sudah ketahui, Pulau Rinca itu menjadi habitat bagi fosil purba yang telah hidup selama jutaan tahun, hewan endemik asli Indonesia yang telah dijaga oleh dunia dan dikembangbiakan selalu, yakni komodo. Kemudian, terdapat banyak spot foto yang fotogenik. Seperti yang kita ketahui, Pulau Rinca merupakan bagian dari gugusan pulau di Labuan Bajo. Dan pulau-pulau di Labuan Bajo tentu memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Begitu pula juga dengan Pulau Rinca. Kemudian, infrastruktur baru yang memadai. Infrastruktur tersebut yang tidak ada di Pulau Komodo adalah elevated deck. Elevated deck dibangun dalam guna untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung dan juga komodo. Pengunjung dibangun elevated deck agar tidak ada interaksi secara langsung kepada komodo bila para pengunjung hanya ingin melihat komodo dan tidak ingin melakukan trekking di pulau tersebut. Dan bagi komodo juga seperti itu. Itu bisa mengurangi stres bagi komodo karena mereka tidak berinteraksi secara langsung dengan manusia. Kemudian, peluang bertemu dengan komodo lebih besar. Karena landscape di Pulau Rinca itu sabana dan berbukit dan kebanyakan rumput, potensi untuk melihat komodo itu jauh lebih mudah dibanding dengan Pulau Komodo yang landscape-nya itu hutan. Jadi lebih sulit untuk mencari dan menemukan komodo. Meskipun jumlahnya lebih banyak di Pulau Komodo. Kemudian, kelemahan yang dimiliki oleh Pulau Rinca itu, pertama ada terbatasnya SDM lokal. Yang kedua, ada kesenjangan ekonomi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pendapatan utama yang diperoleh dari sektor pariwisata di Pulau Rinca itu mengalir ke para investor, bukan kepada para penduduk asli Pulau Rinca. Kemudian, infrastruktur pendukung terbatas. Mungkin seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, infrastrukturnya sudah bagus, tetapi hanya
Kemudian opportunity atau keuntungan yang dimiliki oleh Pulau Rinca sendiri itu yang pertama, pembuatan atraksi dan produk wisata yang baru selain Komodo. Seperti yang kita tahu dan telah saya katakan sebelumnya, di Pulau Komodo tidak hanya komodo hewannya, ada kerbau, burung-burung, monyet, dan juga babi liar. Menurut saya, itu bisa menjadi atraksi yang baru dibanding komodo. Kemudian, mengubah branding. Branding yang sekarang ditetapkan oleh Pulau Rinca itu Welcome to Jurassic Park. Menurut saya, konsep tersebut bisa diubah menjadi konsep yang lebih ilmiah dan mengusung sains. Kemudian, penerapan teknologi digital. Salah satu teknologi digital yang bisa dimanfaatkan di zaman sekarang ini dan sangat penting itu konsep e-ticketing. Jadi, pengunjung per hari itu dapat dibatasi dan hal tersebut dapat mengantisipasi salah satu masalah yang sangat krusial di sektor pariwisata, yakni overtourism. Dan yang terakhir itu adalah apa saja ancaman yang diterima oleh Pulau Rinca. Yang pertama, masalah yang paling krusial, yakni overtourism. Menurut saya, overtourism ini dapat ditangani dengan baik oleh Pulau Rinca karena dengan adanya opportunity yang penerapan teknologi digital dengan adanya konsep e-ticketing bisa menahan jumlah pengunjung yang datang. Kemudian ada juga tekanan investor. Investor memerlukan uang. Cara yang dapat mereka lakukan adalah pembangunan infrastruktur baru secara terus-menerus. Pembangunan infrastruktur secara terus-menerus itu bisa merusak keaslian dan merusak alam Pulau Rinca itu sendiri. Dan otomatis bila alamnya rusak, komodonya pun terganggu dan konsep konservasi lingkungannya pun hilang. Dan yang terakhir, Pulau Komodo. Pulau Komodo menjadi saingan terberat bagi Pulau Rinca karena Pulau Komodo sudah dibangun lebih dulu, memiliki branding yang lebih lama dulu, dan sudah dikenal oleh orang sejak lama. Tetapi saya percaya lambat laun dengan berbagai bentuk promosi, Pulau Rinca bisa menyaingi Pulau Komodo dengan cara dan ciri khasnya sendiri. Dalam tujuan menarik perhatian para wisatawan, di Pulau Rinca oleh Balai Taman Nasional Komodo memberikan beberapa penawaran bagi para pengunjung yang datang ke Pulau Rinca. Hal tersebut dibagi ke 3 aspek hukum penawaran. Yang pertama itu ada something to do yang dapat dilakukan oleh wisatawan, utamanya di Pulau Rinca itu berkeliling di kawasan Teluk Loh Buaya, di elevated deck, dan trekking ke hutan, sabana, dan bukit untuk interaksi lebih dekat dengan komodo. Jadi, di Pulau Rinca itu terdapat elevated deck sebelum kita memasuki kawasan museum dan jalur trekking yang kita bisa bertemu dengan komodo secara langsung, yang dimana kawasan elevated deck itu bisa memberikan keamanan yang lebih bagi para pengunjung karena tidak berinteraksi secara langsung dengan para komodo. Kemudian, yang kedua itu ada something to see. Hal utama yang dapat dilihat di Pulau Rinca tentunya ialah komodo. Tetapi selain komodo, ada beberapa hal yang dapat dinikmati pengunjung juga, seperti museum, satwa-satwa liar yang lain, dan juga pemandangan alam yang indah. Bila kita lihat secara keseluruhan, Pulau Rinca yang terletak di Bajo itu merupakan salah satu pulau yang memiliki keindahan yang luar biasa, seperti pulau-pulau lain di Labuan Bajo. Jadi yang pasti Pulau Rinca juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Dan yang terakhir ada something to buy. Di dekat Museum Komodo ada tempat perjual merchandise seperti perhiasan, aksesoris, kerajinan tangan, dan di sana juga ada kopi asli penduduk setempat. Jadi bagi para turis yang memiliki edik terhadap kopi asli Bajo bisa banget dibeli. Terima kasih dan ku nanti kedatanganmu di Pulau Rinca.